kasih Bapakku di surga. Hati kami penuh dengan syukur, sebab Tuhan Allah beserta kami. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami ya Bapa. Oleh sebab itu di pagi hari ini kami siap dengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Itulah sebabnya Bapa, berkaryalah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu adalah kehadiran Engkau sendiri. Hamba-Mu hanya sebagai saluran belaka. Mohon kiranya Roh Kudus senantiasa berkarya atas kami, sehingga ketika kami pergi pulang meninggalkan tempat ini, kami dipenuhkan dengan firman-Mu, dan firman-Mu menuntun kami sesuai dengan tema pada saat pagi hari ini. Beres kabeh. Terima kasih Tuhan. Kami yakin urapan Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar. Berbicaralah Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Haleluya. Nah, begitu yang semangat Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, perayaan Natal di tempat ini hari ini dalam sebuah pergumulan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya kenapa mengambil tema ini? Tentunya saya sudah berdoa, bukan hanya 1-2 hari, berbulan-bulan saya berdoa. Bahkan ada beberapa yang menjadi saksi ketika saya berdoa. Ada yang dari GKJ yang ikut doa pagi di tempat ini, dari gereja Betel ada yang ikut doa pagi di tempat ini. Saya sudah bawa dalam doa Bapak Ibu Saudara. Pada saat tema yang saya ambil ini, tantangannya luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya diteror 38 teror, kalau mau tahu Bapak Ibu Saudara. Dilanjutkan lagi malam Natal 68 teror. Dan kemarin 17 teror. Dan hari ini saya belum buka HP. Apakah saya masih diteror? Firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Ketika Yesus ada di dalam diri kita, beres kabeh. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh punya persoalan apapun, asal ada Yesus dalam hidupmu, beres semuanya. Firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Mardi dari Sumogawi ya. Beliau ini melayani di GSJA Bumiayu sebagai ketua BKSG di tempat itu. Beliau akan menyampaikan firman Tuhan dalam 2 bahasa Bapak Ibu Saudara, bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Tolong jangan bahasa roh, nanti tidak ada yang tahu Pak. Mari waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom semuanya. Shalom. Selamat siang. Siang Pak sore? Siang ya. Ya, terima kasih, sebuah kehormatan tersendiri bagi saya kepada panitia, kepada Bapak Ibu Gembala Sidang, bahwasanya siang hari ini memberikan kepercayaan pelayanan kepada saya, yang mana kami menyadari bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan dan sebuah kepercayaan yang diberikan kepada saya. Perlu perkenalan enggak? Tadi sudah sedikit disinggung ya. Nama saya Yohanes Mardi. Saya pelayanan di Gereja Sidang Jemaat Allah Anugerah Bumiayu. Saya selaku ketua BKSAG baik Kecamatan Getasan maupun juga Kabupaten Semarang. Jadi oleh kemurahan Tuhan, saya waktu itu mungkin orang bilang murko banget toh kuwi gitu ya. Kok ketua loro-loro dianggap disanggem kabeh gitu ya. Saya ini juga merupakan tanggung jawab yang besar dan berat karena hari Senin pemilihan ketua BKSAG Kecamatan Getasan dan di situ saya terpilih. Kemudian Jumatnya dalam minggu yang sama pemilihan di Kabupaten Semarang dan saya juga terpilih di sana. Dan ketika saya terpilih di kabupaten, saya mohon kepada Kecamatan Getasan untuk digantikannya. Namun mereka rekan-rekan Kecamatan Getasan tidak berkenan, harus tetap dipegang oleh Bapak Mardi. Mereka bilang, dan saya bilang cukup berat
tapi mereka katakan, Bapak kita kerja tim. Bapak nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah paneng, semua akan berjalan beres kabeh. Mereka bilang begitu, sehingga saya merasa dikuatkan dan diberikan semangat. Oleh sebab itu saya bersyukur saja kepada Tuhan. Hari ini saya diberi tema yaitu cukup menarik. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sing beres apa nih Pak? Sing beres apa nih? Duite, penyakite, berkate. Halo? Masalah-masalah yang ada mau beres kabeh? Ya, kita dasari firman ini dari Mazmur pasal 138 ayatnya 8. Kita akan melihat hal ini. Saya akan bacakan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Apanya ini yang diselesaikan Tuhan? Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini perbuatan tanganmu siapa ini? Halo? Perbuatan tangan Tuhan siapa? Saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Yang percaya katakan amin. Siapa yang menyadari kita perbuatan tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sekitar 1000 ya Pak ya. Yang ngacung baru 6 Pak. Bahwa kita ini perbuatan tangan Tuhan, buatannya Tuhan. Sadar? Sadar? Bilang kanan kiri, sadar enggak nih? Oke, Ibu Bapak, Saudara semua, saya akan menggunakan bahasa campuran, tapi tidak boleh bahasa Inggris dan bahasa roh. Mengapa tidak boleh bahasa Inggris? Aku dewe ra iso. Nggih. Saya meng yes karo no. Ini saya nggak nyangka loh ketemu adik saya ini dari Magelang. Ini Mas Ivan ini ponaan saya, istrinya, mereka ini semua satu keluarga, ini keponakan kami. Dan tadi ketika datang sini, wih kaget. Akhirnya langsung foto Pak, minta tanpa izin Pak tadi ya. Karena sekian tahun nggak ketemu. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus, ada 3 alasan mengapa kita mempercayai firman Tuhan yang mengatakan beres kabeh. Dipercaya apa ora iki? Percaya apa ora iki? Ora ono sing amin blas e. Firman Tuhan berjanji kepada kita, sabdaning Gusti janjiaken dhateng kula panjenengan bilih sedaya samukawis ingkang kita alami badhe dipun beresaken dening Gusti. Lah ngono kuwi aku marem to. Aku bengak-bengok jenengan meneng wae iki terus piye? Ini nak bengak-bengok kabeh ya malah ora khotbah aku ya to. Nah, 3 perkara inilah menjadi alasan kita untuk percaya bahwa semua permasalahan yang kita hadapi akan beres semua. Next, kita akan lanjutkan bagian ini Bapak Ibu Saudara. Sepakat enggak? Kita hidup ini mesti punya masalah. Halo? Loro. Sepakat mboten? Sepakat mboten? Nek mboten kula mundur. Amin. Sinten sing rawuh siang menika mboten beto masalah. Wih, enten. Nek enten kula maju riki mangke kula dongake, tak jalukke masalah. Loh, sadis toh? Wah, ngundang pendeta kok sadis men, dongake kok njaluk masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam Yesus Kristus, semua orang pasti mempunyai
Mbah kuwi masalah bojo, mbah kuwi masalah, mbah kuwi masalah gawean, mbah kuwi masalah duit, mbah sakit penyakit, mbah liya-liyane. Pak Gembala-gembala niki kagungan masalah mboten, Pak? Hah? Oh, kagungan. Jebule sing di masalah mboten mung jemaat tok. Pak Pendeta nggih kagungan masalah. Sing ning ngarep iki kira-kira di masalah mboten nggih? Hah? Mboten sekedhe. Sing teng ajeng niki nggih nggadahi masalah, Bapak Ibu. Nah, sampai hari ini saya masih bisa berdiri di sini karena saya punya Tuhan yang membereskan masalah saya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara yang hadir siang hari ini yang sedang punya masalah juga akan dibereskan oleh Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Sekarang percaya akan beres semua? Dasare opo? Halo, dasarnya apa kita percaya? Halo? Hai. Wah ya. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, Tuhan kita sudah membereskan masalah dosa-dosa kita. Monggo pirsani niki. Kenging menapa Gusti kedah rawuh tengah donya? Mengapa Tuhan harus datang ke bumi yang kita kenal yang namanya Natal? Apakah dia piknik? Apakah dia jeng-jeng? Halan-halan? Healing? Tuhan datang ke muka bumi bukan piknik. Natal terjadi bukan karena dia bosan di surga, tetapi dia punya misi, punya tujuan supaya manusia mengalami yang namanya penebusan dosa. Sehingga lewat pribadinya manusia diselamatkan, diampuni, ditebus dosanya melalui di dalam usia 33 tahun dia mati di salib karena membereskan dosa-dosa kita. Bless orang sing amin. Saya mau cerita boleh ya? Saya menikah tahun 95. Datang ya waktu itu ya. Terus 96 saya melahirkan. Oh iya, istri saya iya saya belum kenalkan istri saya. Bu, berdiri Bu biar kelihatan Bu. Soalnya orang ngatik raketok. Nggih, jumeneng nggih. Namanya Sri Hartini ya. Ada yang namanya sama Sri Hartini? Ya, oke. Ini istri saya. Nah, istri saya melahirkan. Nganten anyar setahun duwe anak, orang duwe beras. Nguripe nang emper gereja. Saya rembukan sama istri saya. Yang iki nek cincin nganten digadekke piye yang gitu. Cincin nganten lho Bapak Ibu. Cincin nganten tak gadekke ning gone Pak D Solo 3. Pak D Pegadian itu loh. Mboten Pak D kula dhewe. Lah, kontrakan 4 bulan. Sapa sing tahu dolan teng Pegadian? Ora usah ngacung, mboten usah ngacung. Nggih. Buka kartu ndak? Tak kula mawon sing buka kartu. 4 bulan kemudian kula entuk surat. Silakan tebus emas Anda. Kalau sampai tanggal 5 November 2028 itu tak jam 10 emas Anda tidak diambil,
1998. Saya baca surat itu, loh mateng ki, arep nebus ora ndek duit. Waduh, akhirnya saya golek utangan. Nretek rono rene, pendeta golek utangan. Nak pendeta kene kan ratu utang. Pak pendeta kan ratu do utang nih. Iki tau utang. Tau gadekke cincin barang. Untung ijak cincin, ora tau gadekke jari. Lah kula teng mrikone terus gadekke piring, jari, ya toh, kendit, kotang dan sebagainya. Lah, kula gadekke emas isih rada gagah sithik to, gadekke emas. Waduh, seharga 800.000. Keren tenan iki. Boso nyebus ora ndek duit. Saya baca surat. Terus saya cari utangan ke sana kemari, ngumpul uang sekitar 900.000. Saya bawa ke sana, tek. Saya mau nebus surat emas saya, dibaca. Maaf Pak, emas Bapak sudah ditebus orang, dilelang orang. Wah, saya langsung delek-delek. Mateng ya aku. Cincin emasku, pegadaian, wah nakal tenan iki gitu. Terus boleh enggak siapa yang mengelelang emas saya? Boleh, kasih nomor, tek. Saya lari ke wartel, urung duwe gledekan waktu itu. Ke wartel saya, selamat siang. Apakah Bapak ini bla bla betul? Bapak yang mengelelang emas atas nama ini, ada emas namanya ini, ada ya gimana? Boleh enggak saya ambil lagi? Enggak bisa. Loh kenapa? Sudah saya lebur. Sudah dijenang lagi. Wah, saya pulang naik bus karo delek-delek. Aku ngomong apa mbek bojoku iki. Tekan ngomah bojoku ngomong ngene, piye? Aku urung jawab. Bojoku wis nanggap, piye? Mase cincine ilang. Lah ngopo? Wis kasep ditebus, dilelang wong. Waduh. Wah, kami berdua langsung rasanya seperti kehilangan sesuatu, bukan seperti, memang kehilangan. Kehilangan apa? Cincin emas, cincin nikah. Katanya keyakinan orang itu nak cincin nikah ojo sok didol, ojo digadekke, ojo dikapa-kapai, kudu dienggo karena itu ada nilai sejarahnya. Jenengan nak kangguan cincin sing tasih diagem ojo didol ya. Ampun didol. Ngendika ngiwa tengen, ojo didol cincinmu. Sing buri, ojo didol cincinmu. Nah, saya nggak bisa nebus Bapak Ibu, sehingga cincin saya hilang. Iki lak mung etok-etokan iki. Bukan cincin emas. Ini saya diberikan istri saya ketika pernikahan saya ulang tahun perak 25 tahun. Maka ini cincinnya cincin perak. Nek didol ra payu. Ini nek jen mangke ajeng numbas kula bar khotbah mriki mboten napa-napa. Didol ra payu. Nah, tapi Bapak Ibu saya mau katakan kepada kita pada pagi siang hari ini, masalah terbesar kehidupan manusia itu bukan soal harta benda. Masalah yang kita hadapi terbesar bukan soal kita punya uang atau tidak. Masalah terbesar dalam kehidupan manusia bukan masalah kita bisa makan apa tidak. Dan termasuk bukan tek-tek bengek yang lain, walaupun itu kategori masalah. Tapi saya mau katakan siang hari ini, masalah terbesar manusia adalah urusan dosa. Yuk katakan sama-sama, dosa. 1, 2, 3. Ini masalah yang terbesar kehidupan manusia. Sugih kaya ngopo? Sugih blegedu, nek dosane dereng ditebus, dereng rampung masalahe. Nggih napa mboten?
mobile ora umum pirang-pirang, ono Ferrari, ono mobil Alphard, ono mobil apa meneh Pajero, sing panas di bonjero niku lho gitu. Mobil sembarang-barang duwe, omahe gedong magrong-magrong, tingkat pitu dan sebagainya, duwite gawe bantalan. Nek dosane dereng ditebus niku tasih naminipun masalah. Kenapa? Masalah terbesar manusia adalah soal dosa. Sehingga siang hari ini, mengapa kita percaya bahwa bersama Yesus semua akan beres? Yang pertama, lawang dosane we diapurani kok Bapak Ibu. Halo? Halo? Lah nek masalah dosa sing masalah sing paling gede we ditanggung, apa meneh masalah tek-tek bengek sing pating sriwil mesti ditanggung Gusti. Kayak separuh. Nek dosane we diapurani, dosa niku masalah yang terbesar dalam hidup manusia. Maka soal-soal yang kecil pating sriwil pasti dia bereskan. Jadi sekarang kita tidak perlu cemas khawatir soal barang sing tek-tek bengek kecil-kecil, itu urusannya Tuhan. Wong sing gede we rampung kok. Ya enggak? Yang besar saja diselesaikan oleh Tuhan. Roma pasal 3:23 berkata apa? Sebab manusia semua itu telah berbuat dosa. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Sinten sing mboten dosa ngacung? Tak dongake men dosa. Ya ora sih. Kabeh dosa sing bengak-bengok ning ngarep niki ya dosa. Terus upaya dosa niku napa? Roma pasal 6:23 berkata apa? Sebab upah dosa adalah maut, tetapi bla 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 bla, kasih karunia Allah dan seterusnya. Artinya apa? Dosa ini masalah terbesar dalam kehidupan manusia dan itu ditanggung, dibereskan oleh Dia. Maka kalau kita hanya terlalu pusing mikirkan masalah-masalah yang tetek bengek tadi, itu kita berarti tidak mengerti tentang kuasa dan otoritas Tuhan. Kalau dosanya saja Dia tanggung, apalagi soal yang lain. Amin. Yang kedua, surga diberikan bagi kita. Halo? Pertama, dosanya ditanggung, dibereskan. Yang kedua, surgane dikeke awake dhewe. Ngerti kok ngeten? Awake dhewe dikeke surga lho, ngono ya. Awake dhewe dikeke surga lho. Ini yang menjadikan saya dan saudara harus percaya semuanya bersama Dia beres semua karena sudah dosa diampuni. Yang kedua, surga saja diberikan. Lah nek surgane wis dikake kok apa meneh isine? Berkat-berkate kan sepele to kanggone Gusti berkati kula panjenengan. Nggih mboten? Yuk ngendika bareng-bareng. Sepele. 1 2 3. Kecil. Kecil. Surga yang besar, yang mulia, yang megah diberikan untuk kita. Maka semua isi yang ada di dalamnya menjadi bagian kita. Soal mujizat, surga ada mujizat enggak? Ada mujizat tidak? Ada. Surga ono berkat betul. Amin. Surga ada sukacita enggak? Surga ada kesembuhan enggak? Semua diberikan untuk kita. Jadi yang sakit-sakit enggak perlu terlalu
menakutkan dirinya, membuat dirinya takut. Saya mau cerita juga. Sekian tahun yang lalu saya mengalami penjepitan saraf saya akibat saya jatuh. Lalu 3 bulan kemudian saya tidak bisa jalan. Jatuh saya sepele Bapak Ibu, cuman turunan begini dari rumah, turun, glosor, kantep. Udah selesai, hanya sepele saja. Saya pikir tidak ada masalah apa-apa. Apa yang terjadi? 3 bulan kemudian saya bawa ke dokter karena saya tidak bisa jalan. Dokter bilang, Bapak kena penjepitan saraf. Bapak pernah jatuh? Iya. Kapan? 3 bulan yang lalu. Nah ini masalahnya. Sudah, saya tidak bisa jalan. Kalau mau jalan, udah pokoknya meronta dan merangkak-rangkak. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bawa ke dokter saraf, spesial saraf, namanya Dokter Gama. Dokter Gama berkata menangani saya 3 bulan tidak selesai. Lalu beliau katakan, Pak Madi saya rujuk ke Karyadi. Loh kenapa dok? Saya sudah angkat tangan karena kalau tidak tuntas Pak Madi akan lumpuh. Wah, bahasa lumpuh itu membuat saya syok. Langsung saya telepon sama istri saya, Bu Gama, kok ngomong jadi ini aku lumpuh. Saya langsung bayangkan waktu dan tempat mimbar saya serahkan kepada Pak Gembala. Saya atur kursi roda dulu. Saya naik mimbar dengan khotbah di atas kursi. Saya tidak mau. Saya ngomong sama Tuhan di situ, di rumah sakit. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya lumpuh, saya akan pensiun jadi pendeta. Saya tidak mau merepotkan orang banyak. Kalau Tuhan izinkan saya sembuh, Tuhan sembuhkan saya. Saya nangis, Tuhan. Ibu saya telepon, Bu, aku dikatakan lumpuh nanti. Enggak. Istri saya itu menguatkan saya. Oh, bojone ndek bojo ki ngono kuwi Bapak Ibu. Sing urung ndek bojo lak golek bojo nggih. Sing wis bojo aja golek meneh gitu. Nah, berkati akeh. Istri saya bilang gini, ora. Bapak ora lumpuh. Lah iki Bu Gama ngomong lumpuh ora. Yakin ndak lumpuh. Saya pulang. Lalu saya dipindah ke dokter, ke pengobatan terapi namanya fisioterapi. 2 meja ditarik bangkean kula ditaleni meja 1, sikil saya ditaleni meja 1. 1 jam ditarik. Kerak. Oh saya teriak-teriak, oh sakit gitu ya. Tapi tidak sembuh-sembuh. Terakhir sekian bulan tahun yang lalu saya menemukan seorang dokter namanya Dokter Yosi. Saya bawa ke sana, Dokter Yosi berkata, Bapak mau nggak saya jadikan kelinci percobaan? Wah, kelinci percobaan? Wah, aku manusia ya. Loh, maksudnya gimana? Senior saya punya penyakit yang sama seperti Bapak, lalu disontek kepada titik penyakitnya dan dia sembuh. Tapi saya belum pernah melakukannya. Maka saya bilang, Bapak saya jadikan kelinci percobaan. Saking jengkele, ya wis ora apa-apa dadekke kelinci gitu. Sing penting ora disate kelinci gitu. Tapi harus pesan dulu, jarumnya 11 cm, pesan 1 bulan. Jarum datang, dia bilang, Pak jarumnya yang dipesan sudah datang, silakan ke rumah. Datanglah ke kliniknya. Saya disuruh tengkulup, lalu bawa USG kayak orang main sepak bola. Yang istrinya nonton USG-nya, Pak Yosinya yang memainkan jarumnya. Istrinya bilang gini, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Pak jarumnya dikirikan. Salah, kanan. Loh Pak kurang pas. Kalau tak sedikit kayak orang main sepak bola. Saya bilang, aduh. Dokternya enak-enak saja. Cek kiri dikit, kiri. Kanan dikit, kanan. Setelah pas, sudah stop. Obat masukkan, jeres. Sudah 7 tahun sampai sekarang. Sembuh. Tidak pernah kambuh. Halo? Beres? Kabeh. Lawang surga saja diberikan buat kita kok. Apalagi soal kesembuhan, soal beras, soal duit, soal masalah-masalah yang ada pada kita. Dia sanggup membereskannya. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, sudah habis ya Pak ya waktunya ya. Masih? Oh 10 menit. 10 menit kok tak nyanyi nek nggih. Nah, yang terakhir.
surga sudah diberikan, dosa sudah ditebus. Kurang apa? Kurang percaya apa dhewe iki? Dadi nek dadi wong Kristen cengeng artine belum percaya tenanan karo Gusti Yesus. Halo, nek dadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat ijek cengengan, ora ndek duit nyalahke Gusti. Rodok tak cocok karo koncone, nyalahke gereja, nyalahke Pak Pendeta. Ya, masih rodok gimana sedikit, nggak bisa beli beras, nyalahke Tuhan. Itu namanya jemaat yang cengeng. Ketika kita ngadepi itu kudune lek ngendika ngeten, "Oh Tuhan, surga wis mbok keke. Dosa wis mbok tebus. Masalah-masalah tetek bengekku monggo Gusti tanggung." Kudune ngono kuwi. Yang ketiga, kita lihat bagian ini. Masalah kehidupan manusia dunia pasti Tuhan akan bereskan bagi setiap kita. Mengapa? Halo? Mengapa kira-kira? Next bagian yang terakhir. Ini kita lihat sama-sama. Masalah kehidupan manusia di dunia ini semuanya pasti beres oleh Tuhan kita. Yuk bilang sama-sama, beres kabeh. 1, 2, 3. Beres kabeh. 1, 2, 3. Ada pujian mengatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kalimat selanjutnya berkata apa? Engkau yang bertindak. Percaya enggak bahwa Tuhan yang bertindak? Percaya enggak Tuhan yang bertindak? Amin. Saya akan ceritakan satu cerita. Ini sebagai penutup. Bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek di tempat namanya Rafidim. Kita tahu semua cerita ini. Musa naik ke atas gunung, ke puncak gunung. Tentara-tentaranya berperang di bawah. Dan Alkitab mengatakan kalau Musa mengangkat tangan, siapa yang menang? Bangsa Israel. Tetapi kalau Musa turun tangan, siapa yang menang? Bangsa musuhnya yang menang, yaitu tadi siapa? Amalek. Ini ngapa ya kon ngacung terus ngene iki? Saben dino kawit esuk tekan sore ngacung ngene iki, lak yo kesel. Musa akhirnya pernah turun tangan. Kalahlah Israel, diangkat lagi, menanglah Israel. Akhirnya ada Harun dan Hur yang membantu Musa supaya terus angkat tangan, dipegang kanan dan kiri. Apa yang terjadi? Bangsa Israel mengalahkan musuh itu dengan kekuatan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi dalam Alkitab. Dalam kesejarah sekarang ini bagaimana banyak terjadi. Saya ini jenengan tahu ya, saya itu dari Tawang Bapak Ibu. Tawang tahu ya? Tawang Samirono. Saya itu sebetulnya dari GBI Samirono, tapi Tuhan bawa ke GSA. Ya. Terus kemudian dari Tawang, maka kalau jeneng preso lagu yeneng Tawang ono lintang tahayu tak dung tak dung. Ya Mardi itu dari Tawang. Mardi itu dari Tawang, tidak ada orang sekolah. Tahun 84 Mardi lulus SD. Senengnya ndak karuan. Lulus SD loh. Wah, lulus SD ini sesuatu banget buat saya. Karena tidak ada orang lulus SD di sana. Kelas 1 keluar, kelas 2 keluar, sampai kelas 6 ujian keluar. Saya nekat memberanikan diri lulus sampai tamat SD. Bergegaslah mau masuk SMP. Ditanya orang, "Konditi?" Ya, daftar ke SMP. Jawabannya apa? "Elah, wong Tawang harus sekolah dhuwur-dhuwur, SMP dikira dhuwur." SMP loh, dikira dhuwur. Lah iya wong S2, SD karo SMP ya kan? Jadi sudah dia ngalah wong Tawang sekolah dhuwur-dhuwur karo menjam-menjem ini. Elah wong Tawang sekolah dhuwur-dhuwur. Elah, kalau ngenyek lho, elah wong Tawang sekolah dhuwur-dhuwur. Terus
Kalimat selanjutnya saya jambah jengkel. Paling so yo nyungguin keranjangnya kok. Waduh, hati saya mak cengkelek Bapak Ibu. Si mak cengkelek hati ini pokoknya ya. Hati saya mak gergel. Wah iya yo. Wong Tawang orang wong sekolah. Dia katakan arep dadi apa? Paling yo nyungguin keranjang meneh karo mikul pacul. Wah, kalimat itu teriang-iang selalu dalam benak saya. Ya ora apa-apa tok. Dening sok lulus mikul pacul meneh karo nyunggi keranjang iya ora apa-apa. Ning nangis aku bali. Lah si mbok ngomong, mbok kula jenenge Mbok Dasuni. Nek enten sing asmane Mbok Dasuni berarti niku si mbok kula. Si mbok kula Dasuni kayak urek-urek jagung. Ngopo bali dolan kok nangis. Lah aku diarani nek sekolah dhuwur-dhuwur ngono. Ini arep nyugi keranjang meneh karo mikul pacul. Ya ora apa-apa. Nek pengen kowe niat sekolah ya sekolah. Ya aku harus sekolah kok. Gitu ya. Sekolah saya. Wah laju jalan kaki dari Samirono Tawang sampai ke SMP Kristen Jambelan itu jalan kaki. Saya perjuangkan. Secara manusia itu tidak mungkin bahwa Mardi orang Tawang iso sekolah SMP. Orang mungkin SMP loh. Tapi oleh kemurahan Tuhan yang menjadikan semuanya beres semua itu. Sekarang Marti yang di depan ini bisa menyelesaikan S2. Karena siapa? Karena Tuhan. S2-nya bukan SD SMP, tapi betul-betul S2. Kemurahan Tuhan saja. Kan karena kuat gagah saya. Mengapa? Saya mengimani bahwa bersama Tuhan akan beres kabeh. Lah wong Mardi ki anak nomor 10 ya. Si mbok ki ndek anak 10. Sinten sing kagungan putra 10? Si mbok kula niku ndek anak 10, kula nomor 10. Dadi lek lahir ya lancar tenan, nggih. Ora usah perlu sesar, ora usah perlu apa-apa. Soale zaman semono dereng enten sing jenenge obras. Dadi Mardi teko dadah ngoten karo lahir, ngoten teko kame. Wis teko bablas mawon. Lahir bocah Mardi jenenge lah Yasri, jeneng kula asline Yasri. Oh. Lahir cepret. Yasri. Waduh, Yasri. Bosok 3 tahun reso kok cilik wae mlakune kesot. Mardi 3 tahun mlakune tak iki. Kesot. Basi mbok lahir bapak ora ono, simbok ngopeni kula dhewe. Bapak lahir. Kula lahir, bapak pun sedo. Bapak meninggal itu usia saya dalam kandungan. Bayangkan Bapak Ibu, enggak usah bayangkan ya, udah bayangkan. Bayangkan kok bayangkan lagi. Saya lahir dalam keadaan yang betul-betul elit sekali, artinya ekonominya sulit. Elit itu kan ekonomi sulit ya. Nah disitulah saya dibesarkan 3 tahun tidak bisa bertumbuh. Akhirnya diganti nama jarine Kabotan. Jenenge Yasri kok Kabotan. Apa pun anak cara dikai jeneng Imade. Mesti tambah Kabotan ya Pak ya. Lah wong Yasri kok Kabotan. Akhirnya diganti jeneng Mardi. Kulo bangga wingi saya kemarin ke Malaysia 1 minggu sama istri saya ya. Pelayanan ke sana. Saya di situ ada tulisan Mardi. Ternyata di sana itu adalah yayasan lembaga penelitian pertanian, pusat penelitian pertanian Kuala Lumpur, jenenge Yayasan Mardi. Aku bangga banget. Sebenarnya jenengan ora baen-baen Bapak Ibu Saudara. Mulano jeneng asmane Mardi ojo cilik ati, harus pede. Ya. Jebule Mardi bukan sekedar nama, bukan nama sembarang nama, tapi nama yang membawa kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengimani saya bisa seperti ini karena Tuhan membereskan urusan kehidupan saya. Yang saya tidak pernah sangka, tidak pernah bayangkan, tidak pernah mimpi.
Tuhan jadikan saya seperti sekarang ini, atasnya wong tawang. Kalau Bapak Ibu yang sekarang ini dari Krangean, dari Ngablak, dari ngendi menembong ngendi daerah kene iki, ya merasa aku siapakah aku ini Tuhan, merasa rata tidak berarti, merasa tidak berharga, merasa tidak ada apa-apanya dalam hidup kita. Percayalah, kita yang punya Tuhan, kalau surga saja diberikan buat kita, dosa yang masalah besar dalam hidup kita ditebus Tuhan, maka hal-hal yang sepele yang sifatnya duniawi dan daging nia, Tuhan pun akan berurusan dengan kita. Yakin? Saya yakin masalah Bapak Gembala Sidang yang tadi diceritakan akan beres kabeh. Bapak Ibu yang punya masalah hari ini, Bapak Ibu yang datang dengan segala persoalan-persoalan hidup, percayalah semuanya akan diurus oleh Tuhan dan menjadi beres. Tahun 2025 seperti apakah yang kita akan hadapi? Kita serahkan saja semua kepada Tuhan, semuanya akan ditanggung oleh Dia. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita musik bisa maju ke depan. Kita angkat pujian yang tadi saya singgung sedikit tentang bersamamu Tuhan, ku lewati semua. Yesus, haleluya. Firman yang begitu singkat siang hari ini memberikan kepada kita untuk semakin percaya. Bersama Dia kita akan mampu melewati segala sesuatu dan semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Katakan Engkau yang bertindak.
Adakah di antara kita yang hadir dengan segala persoalan yang ada, membawa masalah-masalah kehidupan kita, mungkin rumah tangga kita, masalah anak kita, masalah masa depan kita, masalah sakit penyakit, dan masalah-masalah yang tetek bengek yang lain. Percayalah, firman Tuhan siang hari ini mengatakan bahwa bersama dengan Dia akan beres kabeh. Amin, amin, amin. Mari kita mengangkat tangan dan berdoa. Terima kasih Bapak. Engkau berjanji untuk membereskan setiap persoalan-persoalan hidup kami. Amin, amin. Kalau masalah yang terbesar dalam hidup kami saja Tuhan sanggup bereskan, yaitu dosa dan hukumannya. Engkau telah menanggungnya dan membereskannya. Kalau surga saja Tuhan berikan bagi kami, maka kami percaya persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi, tantangan-tantangan yang kami hadapi, semuanya bersama dengan Engkau akan menjadi beres semua. Amin, amin. Memberkati segenap jemaat Tuhan, hamba-hambamu yang hadir. Kami pulang dengan kemenangan dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya percaya firman Tuhan saat ini menguatkan hidup kita. Amin. Jangan jemu-jemu kita percaya kepada Tuhan. Karena surga saja diberikan, apalagi hal-hal yang remeh dalam hidup kita. Kita pasti dibereskan oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi ada amin. Sekali lagi ada amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini sebentar dari jemaat GBD Bukit Sion Ngablak mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan dari kami jemaat GBD Bukit Sion Ngablak akan memberikan kenang-kenangan kepada beliau hambanya yang membawakan firman Tuhan. Saya undang Bapak Marti untuk maju ke depan, dan Bapak Gembala GBD Bukit Sion Ngablak yang akan mengaturkan kenang-kenangan kepada beliau Bapak Yohanes Marti. Foto dulu, foto-foto. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami dengan mohon sekali lagi beliau Bapak Gembala untuk maju ke depan. Kami jemaat GBD Bukit Sion Ngablak mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala kami yang sudah mendidik kami untuk merubah hidup kami menjadi jemaat yang setia di hadapan Tuhan, menjadi jemaat yang mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Kami berikan kepada Bapak Ketua Panitia. Saya selaku perwakilan dari jemaat GBD Bukit Sion mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang selama ini telah membimbing kami jemaat yang ada untuk lebih lagi dibangun dalam iman kami. Semoga harapan kami jemaat yang ada, Bapak Gembala beserta Ibu diberikan umur yang panjang dan tetap setia melayani Tuhan dan tetap setia melayani jemaat yang ada. Demikian, terima kasih. Kami ingin mempersembahkan kenang-kenangan. Semoga menjadi tanda kasih kami kepada Bapak Gembala.
Saya selaku Gembala Sidang GPD Bukit Sion Ngabla menyampaikan terima kasih banyak buat kenang-kenangan yang diberikan oleh sidang jemaat Tuhan. Saya sangat terharu Bapak Ibu Saudara. 27 tahun saya melayani Tuhan di tempat ini. Baru 2 kali ini saya diberikan berkat oleh jemaat. Ya, tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang. Terima kasih buat perhatiannya. Saya selaku gembala juga kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, baik perkataan, perbuatan, bahkan ketika saya mendisiplinkan anak-anak begitu sangat keras Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan, kalau ada yang menyinggung perasaan semua pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rindu hati saya dan menjadi kerinduan hati saya, memang gereja ini harus menjadi gereja percontohan bagi gereja-gereja di sebelah. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati semua sidang jemaat Tuhan yang ada. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji besarkan nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, dan tiba saatnya sebentar kita akan mempersembahkan yang terbaik. Persembahan dijalankan, kita akan satu pujian, siji luru telu. Haleluya. Gusti mesti
hati mesti selamat pancen gerah. Mari katakan dengan sepenuh hati kita, derek Gusti mesti selamat. Haleluya, 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 haleluya. Dengan kasih Kristus kami mohon Ibu Suyanti doa untuk persembahan yang sudah kita jalankan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan melihat pujian anak sekolah minggu dan juga pemuda remaja GBD Bukit Ngablak yang sebentar akan dinyanyikan, dan juga setelah itu dari ibu-ibu, bapak-bapak GBD Bukit Ngablak. Kami persilakan.
yang selanjutnya yaitu dari ibu-ibu yang bertanggapan DPD Indonesia Barat.
Puji nama Tuhan. Inilah ungkapan jemaat GPD Bukitjon Ngablak. Napa ingkang kersa Gusti kawula burun. Bantu doa anggenipun ungkapan menika saged terlaksana. Amin. Haleluya. Beginilah seluruh rangkaian acara perayaan Natal GPD Bukitjon Ngablak. Kami tim pelayan GPD Bukitjon Ngablak, kalau di saat ini ketika kami belajar melayani Tuhan, ada banyak kekurangan, ada banyak salah dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara, kami segenap tim pelayanan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kami jemaat GPD Bukitjon Ngablak dengan keterbatasan kami yang kami bisa. Sebentar kita akan tutup peribadatan ini dan seluruhnya kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menutup di dalam doa pada saat siang hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk ibadah tanggal 1 Januari khusus untuk sidang jemaat Tuhan GPD Bukitjon yang ada akan dilaksanakan jam 7 pagi, akan disertai dengan perjamuan kudus yang ada, itu tanggal 1 Januari. Dan ibadah sulung dalam minggu yang pertama akan diadakan jam 4 sore dengan acara perjamuan kasih, karena ada satu jemaat yang akan membayar nasar Bapak Ibu Saudara. Jadi ada perjamuan kasih di minggu yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengucapkan terima kasih banyak buat kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini ikut bergabung di tempat ini merayakan Natal. Namun sebelumnya saya tidak bermaksud untuk mengabsen kita, tetapi supaya bisa saya tahu, jemaat tahu Bapak Ibu Saudara berasal dari mana. Jadi saya juga tidak karena saya tidak menyebarkan undangan, jadi saya tidak tahu dari mana-mana saja, karena memang saya sudah pasrah kepada panitia. Yang dari Ngablak, GKJ, baik Gumuk dan juga induk yang ada, tolong angkat tangan. Ya, terima kasih buat kehadiran jemaat Tuhan yang dari GKJ. Sidang jemaat Tuhan yang dari GBI Ngablak, silahkan angkat tangan. Ya, terima kasih buat kehadirannya. Yang dari Perengan, mana yang dari Perengan? Wah, terima kasih hadir di tempat ini. Terus yang dari, saya tidak menyebutkan satu persatu, mulai dari Belanjir, Kopeng dan juga sampai Cuntel, silahkan angkat tangan yang hadir. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang dari khususnya Kecamatan Pakis yang hadir, silahkan angkat tangan. Oke, terima kasih masih ada. Yang dari Magelang ini, khusus dari Magelang ini hadir di tempat ini, jemaat Tuhan dari Tidar Baru, tolong angkat tangan. Ya, ini puji Tuhan, luar biasa mereka selalu berkomitmen untuk datang ke tempat ini berkunjung Bapak Ibu Saudara, karena kami kurang lebih 2 tahun lebih mengunjungi mereka ke sana, jadi mereka juga berkunjung ke tempat ini. Ya, bahasanya orang tuanya lah juga di tempat ini, puji Tuhan. Ada yang dari tempat lain, tolong angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Sekitar Ngablak lah, Ngablak, Wonolobo, angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Bapak Ibu Saudara, target saya 2 jam ini lebih 10 menit untuk ibadah Natal di tempat ini. Kita akan mengakhiri dalam doa sebentar. Kita akan mengangkat satu pujian. Pujian ini saya buat kurang lebih 4 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mengalami kritis dengan sebuah penyakit yang luar biasa. Di tengah saya sakit, saya mengambil sebuah buku, saya mengambil gitar, dan saya membuat lagu ini. Dan lagu ini menjadi doa saya bagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya berikan judul Kasih Tuhan, Kasih-Mu Tuhan. Ada Yehova Rafa yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ada Yehova Jireh yang mengalami kekurangan,
Tuhan pasti memberikan kecukupan. Ada Yehova Nisi, ketika saudara mengalami persoalan, Dia Allah yang berperang menggantikan kita. Ketika saudara kehilangan damai sejahtera, ada Allah Yehova Shalom yang memberikan damai sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian. Silahkan ditampilkan pujian ini. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan lebih dari permata. Janji-Mu Yesus sungguh sangat terbukti, seperti emas yang teruji. Mujizat nyata, mujizat nyata di dalam hidupku. Firman-Mu telah digenapi. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan lebih dari permata. Janji-Mu Yesus sungguh sangat terbukti, seperti emas yang teruji. Emas yang teruji. Mujizat nyata, mujizat nyata di dalam hidupku. Firman-Mu telah digenapi. Katakan Yehova, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, bagi keselamatan. Yehova Shalom, tiada jalan. Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, bagi keselamatan. Yehova Shalom, Dia Raja. Yehova Shalom, Dia Raja damai. Yehova Shalom, Dia Raja. Yehova Shalom, Yehova Shalom, Dia Raja damai. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama Engkau Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami dalam perayaan Natal pada saat siang hari ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tempat ini. Bapakku yang di sorga, sebelum kami tinggalkan tempat ini, Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, tamu undangan, para hamba Tuhan yang hadir. Turunlah damai sejahtera-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberikan kami berkat-berkat yang terbaik. Tuhan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kalau Engkau Tuhan mengizinkan kami harus melewati lembah, melewati air, melewati api, melewati gunung yang terjal, melewati jalan berkelok-kelok, ada tangan Tuhan yang memegang kami. Karena kami percaya ketika Engkau Allah memegang kami, Engkau Tuhan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Bahwa setiap persoalan yang kami hadapi, firman-Mu berkata pada siang hari ini, Tuhan menyelesaikannya bagi kami sehingga semuanya beres. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami yang hadir pada siang hari ini, pribadi lepas pribadi yang ada. Tuhan memberkati dalam setiap usaha mata pencaharian kami. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan membuatnya semuanya berhasil, melimpah dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di setiap gereja kami masing-masing. Tuhan Yesus, pakai kami dalam kuasa pengurapan sorgawi. Pakailah hidup kami untuk membawa banyak jiwa mengasihi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, seusai dalam ibadah perayaan Natal di tempat ini, kami akan menerima berkat secara jasmani. Setiap berkat yang sudah disediakan, boleh sucikan, kuduskan, bila menjadi kekuatan kami untuk memuliakan
memuliakan nama Engkau Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang mengalami kekurangan, yang berharap kepadamu hari ini. Berkati seluruh anak Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, sama seperti Tuhan memberkati kami pada saat siang hari ini. Hamba mengangkat tangan Tuhan, kuduskan tangan hamba-Mu. Hamba memintakan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Hamba memintakan berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan, kesehatan, berkat bangsa-bangsa, berkat seberang pulau, berkat dari kaum Kedar, berkat dari kaum Nebayot. Tuhan Yesus mendudukan kami sedang raja-raja. Tuhan Yesus menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita pulang pada saat siang hari ini membawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, persetujuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dulu Bapak Ibu Saudara. Minta waktu sebentar. Kami sidang jemaat dan panitia Natal mempersiapkan berkat yang ada. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa tempat yang disiapkan oleh panitia. Semua menunya sama, tidak ada yang beda Bapak Ibu Saudara, hanya posisi tempatnya berbeda-beda. Dan saya memberikan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada, ibu-ibu gembala, Pak Ivan Dapopoli bersama keluarga yang ada, nanti di meja pertama. Setelah itu silakan Bapak Ibu Saudara mencari, ada meja kedua, meja ketiga, meja keempat, dan ada yang di pojok sana. Itu disiapkan, ada snack juga di situ, ada disiapkan makan juga di situ. Mau yang mana lebih dulu, monggo. Mau snack lebih dulu, monggo. Mau langsung makan, monggo. Tapi jangan pulang dulu. Terima berkat jasmani. Jadi kita sama-sama semuanya. Terima kasih. Salam dari saya. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari silakan menikmati.